The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Militer Rusia merilis perkembangan terbaru informasi operasi khusus di Ukraina, Senin 16 Mei. Juru bicara militer Rusia Majen Igor Konasenkov mengatakan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Yevgenovka, wilayah Nikolaev dan Velikaya Kamisevaha. Selain itu, 1 pesawat Su-24 Ukraina ditembak jatuh di dekat Pulau Ular. Sepekan terakhir, Pulau Ular sangat vital. Militer Ukraina sejak 8 Mei berusaha merebut pulau kecil ini dari kendali Rusia. Namun selalu dihalau. Rusia merilis video tentara Ukraina maupun peralatan militer Ukraina yang hancur di Pulau Ular. Sementara 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina, termasuk 2 UAV Tu-143 Reis buatan Soviet, ditembak jatuh di Luhansk dan Donetsk. Selain itu, 18 roket sistem roket multi peluncuran Smerk dicegat di dekat Malaya Kamisevaha, Sneskovka, Spakovka, Ivanovka di wilayah Kharkov dan Chernobyevka di wilayah Kherson. Secara total, 168 pesawat Ukraina dan 125 helikopter, 889 kendaraan udara tak berawak, 307 sistem rudal anti pesawat, 3.108 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya milik Ukraina dieliminir militer Rusia. Juga 381 sistem peluncuran roket ganda, 1.529 artileri dan mortir lapangan, serta 2.949 unit khusus kendaraan militer dihancurkan selama operasi, kata Majen Igor dikutip Tribun Timur hari ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina melalui sumber resminya merilis 300 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 27.700 tentara Kremlin tewas sejak awal invasi, tanggal 24 Februari lalu. Pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 1 helikopter dan 11 drone Rusia. 8 tank dan kendaraan lapis baja Kremlin juga dihancurkan dengan roket anti-tank Javelin dan Enlaw kiriman Amerika Serikat dan Inggris. Total 200 pesawat tempur Angkatan Udara Federasi Rusia ditembak jatuh selama invasi berlangsung. 13 kapal perang lawan juga dihancurkan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tak berhenti memberi motivasi pasukannya. Zelensky juga aktif menghadiri forum internasional menjelaskan kondisi terkini negaranya yang butuh bantuan tak hanya bantuan kemanusiaan tapi juga bantuan senjata. Hingga hari 82 konflik Rusia dan Ukraina, belum ada tanda-tanda perdamaian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!